Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di akhir pekan dan ini menjelang injury time kalau dari Ramadan. Karena kan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Orang banyak sekali yang sudah sekarang ini banyak yang mudik dan saya menyimak Bung Rocky mudiknya untuk ke Jawa, terutama yang melalui jalan tol ini karena dibuat kontraflow dan juga ganjil genap ini relatif lancar ya Bung Rocky. Tetapi yang untuk ke daerah-daerah tertentu ke Sumatera misalnya melalui pelabuhan itu terjadi penumpukan luar biasa, Bung Rocky. Juga beberapa pelabuhan lain di Jawa Timur dan sebagainya saya lihat sampai menumpuk di Merak antrian katanya bisa sampai berapa puluh kilometer dan orang baru bisa masuk kapal sampai 5 jam dan sebagainya gitu. Jadi ya, kita ingatkan hati-hati, selamat, selamat mudik, tentu saja selamat merayakan Lebaran bersama keluarga, tapi keselamatan juga tentu paling utama. Gitu ya, Bung Rocky. Ya, itu untuk membatinkan diri dari kemarahan politik Jakarta, akhirnya mudik itu jadi semacam pelepasan Ya, energi negatif itu. ya, ya, ya. Tapi energi negatifnya bertambah-tambah justru ketika macet dan pemerintah tidak antisipasi bahwa Ya. kehidupan Jakarta itu terlalu pekat dengan asap politik, asap pabrik. Dan karena itu mesti sebetulnya ada semacam modeling untuk melihat bahwa kemacetan itu pasti terjadi dan makin lama makin tinggi kemacetan itu. Ya, ya. Tetapi saya kira Anda benar ini timingnya nggak putusan Anda pasti kaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya karena direncanakan kan tanggal 22 itu putusan Mahkamah Konstitusi sudah cukup lama dari Lebaran jadi orang sudah balik lagi udah full tim lagi. Di situ nanti akan ada yang memang duitnya udah habis-habisan setelah pulang kampung, ada yang bawa keluarganya ke Jakarta ternyata ternyata apa sulit untuk mencari pekerjaan dan sebagainya gitu itu bisa menimbulkan itu menjadi energi baru dan Pak Mahfud MD juga memperkirakan bahwa dinamika itu akan terjadi tanggal 23 April pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi gitu. Ya, itu bagus juga Pak Mahfud artinya punya cara berpikir yang normal kan. Kan biasa dibilang nggak akan ada apa-apa, waktunya Ya, masih di dalam. Itu semua terkendali. hmm. Tapi oke, poin kita hari ini adalah menunggu momentum atau peristiwa yang berdebarkan itu keputusan tanggal 22 eh, April. April nanti. Dan kita melihat komposisi-komposisi di dalam Hakim Mahkamah Konstitusi memberi sinyal bahwa akan ada satu kejutan sebetulnya. Hmm. Karena memang kita lihat cara hakim bertanya, cara Hmm. hakim memahami keresahan publik itu menunjukkan bahwa ada otonomi, Ya, walaupun otonomi relatif dari Mahkamah Konstitusi. Tapi apapun itu sebagai penanda bahwa akan ada sesuatu yang mungkin sudah dibayangkan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Mahfud, bahwa kalau tidak ada semacam keputusan yang melayani keinginan publik, maka akan terjadi kemarahan besar tuh, dan itu pasti terjadi kemarahan besar itu tuh, karena Mahkamah Konstitusi sudah memperlihatkan semacam gejala awal untuk memihak pada keadilan dan kebenaran. Tapi kalau ya, itu yang tidak terjadi, maka mereka yang pulang mudik itu juga pasti marah tuh, karena mereka justru pulang mudik untuk mendinginkan isi kepala dan isi hati, tapi setelah balik ternyata isi kepalanya tidak bisa dipahami oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan terjadi demonstrasi pasti itu. ya, ya. Ya, saya kira iya. Ini kan memang orang melihat ada persoalan hak angket. Sebenarnya tadinya kan fokus perhatian publik hak angket ya di DPR dan kelihatannya ini betul-betul udah masuk angin di DPR. Tapi kemudian orang menaruh harapan kepada Mahkamah Konstitusi dan benar seperti Anda sampaikan kalau kita mengamati dinamika terutama ketika mereka kemarin memanggil 4 orang menteri itu sangat kelihatan bahwa ya ini para hakim ini mendengar suara rakyat karena mereka kan menolak dalil-dalil 02 yang minta bahwa EO ini hanya selisih perhitungan suara jadi jangan kemana-mana bahkan termasuk Sirekap itu kan juga sebenarnya nggak ada gunanya juga karena penghitungan suaranya kan manual berjenjang begitu ya Bung Rocky jadi harusnya ya fokus ke situ. Nah kalau kalau cuma fokus penghitungan suara ngapain mesti ngundang para menteri dan kemudian persoalkan bansos dan cawe-cawenya Jokowi kan gitu. Itu intinya kira-kira di situ tuh. Mahkamah ingin dapat satu keterangan yang lebih dalam. Kendati mereka tahu tidak akan lebih dalam, tapi Hmm. mereka tetap
undang untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka serius untuk memeriksa eksekutif tuh. Yang kepala eksekutifnya satu waktu juga mungkin harus dihadirkan. Tapi minimal debat tentang sirekap itu udah nggak ada gunanya tuh, karena itu sekedar orang anggap sirekap apa tuh sirekap singkatannya sistem rekayasa pemilu gitu. Dan publik menganggap bahwa yang namanya kuantitatif udah selesai, karena pembuktian kuantitatif memang tidak dimungkinkan, karena sengaja dibuat untuk tidak memungkinkan. Karena itu hakim Mahkamah Konstitusi juga melihat bahwa walaupun kesulitan untuk membuktikan kuantitatif, tetapi ada jalan, yaitu untuk memeriksa proses ketika pemilu itu mulai dirancang. Mulai dari aturan-aturan mengantisipasi sesuatu dengan BLT, walaupun alasannya El Nino yang nggak ada dasarnya tuh. Dan semua hal sebetulnya bisa kita duga dari awal bahwa ada perencanaan kecurangan. Kan itu dasarnya, karena istilah perencanaan kecurangan atau bahkan kita sebut perencanaan kejahatan itu tiba di benak hakim-hakim ini sebagai kutukan sejarah sebetulnya. Kita sebutnya kutukan sejarah tuh. Kenapa? Karena selama ini Mahkamah Konstitusi dianggap juga ikut serta di dalam permainan kutukan kejahatan itu atau kutukan kecurangan itu, yaitu ketika ketua Mahkamah Konstitusi masih dipimpin oleh pamannya Gibran. Jadi di benak pikiran masyarakat, mereka mengerti bahwa Mahkamah Konstitusi juga akan mendengarkan suara hati rakyat yang melihat bahwa dari awal ada perencanaan dirty vote itu tuh. Nah, kelihatannya pemahaman ini yang kemudian jadi semacam perenungan dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau dikaitkan dengan tekanan internasional. Setiap hari Indonesia dibicarakan di banyak forum dunia tentang kecurangan pemilu itu. Walaupun Prabowo itu dapat salam dari banyak tokoh dunia, tetapi tetap yang formal orang tahu yaitu kritikan dari Mahkamah Konstitusi Dunia atau komunitas Mahkamah Konstitusi Dunia tentang proses di dalam Mahkamah Konstitusi Indonesia kan. Ya. Nah, itu kena pada hakim-hakim itu. Betul. Dan hakim-hakim itu nggak mungkin bilang ya tapi Presiden Anda udah mengucapkan selamat pada Prabowo. Iya, tapi bagi hakim konstitusi di dalam komunitas dunia menganggap bahwa kalian Mahkamah Konstitusi harus berbeda pandangan dengan ucapan formil dari presiden kami, karena kalian itu yang diberi hak untuk mengintai suara rakyat, mengintai dalam arti mendeteksi sebetulnya keadilan itu dibaca dengan baik oleh rakyat atau sebetulnya keadilan yang dipaksakan karena ingin cepat-cepat pelantikan presiden. Jadi saya bisa bayangkan pembicaraan-pembicaraan yang diikuti oleh Hakim Mulia Arief Hidayat misalnya, itu mengganggu dia untuk tidur. Dan karena itu, gangguan itu pasti dia bicarakan juga dengan 8 hakim yang lain kan. Sehingga timbul semacam keinginan untuk memuliakan kembali Mahkamah Konstitusi. 7 yang Sorry, 7 mungkin hakim yang lain. Anwar Usman diajak ngobrol soal itu nggak mungkin. Ya mungkin dikirimin WA doang tuh. Jadi tetap ada satu keadaan yang memungkinkan hakim-hakim ini merenungkan kembali fungsi dia sebagai the guardian of the constitution. Ya. Nah, di dalam konstitusi kita keadilan, kejujuran, kebenaran itu in optima forma itu peringkat nilai yang paling tinggi. Jadi ditambah lagi dengan pembicaraan publik, di mana-mana ada seminar, ada diskusi yang diarahkan untuk memberi bekal pada Mahkamah Konstitusi supaya jangan takut untuk berpikir di luar aspek-aspek formil dari hukum acaranya. Itu kan itu intinya. Itu kalau soal hukum acara ya udah seolah-olah dianggap bahwa tugas Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa jumlah suara yang harus dibuktikan. Nah kalau itu sampai lebaran kodok juga nggak bisa dibuktikan itu, karena pembuktian itu memerlukan pembongkaran mesin-mesin KPU sampai kecamatan segala macam itu, walaupun data-data itu dihadirkan, tetapi nggak mungkin pendalil kecurangan itu membawa bertruk-truk dokumen, sementara mereka tahu itu jebakan juga karena waktunya terbatas kan. Memeriksa 2 kontainer aja itu butuh 3 bulan. Bagaimana caranya tuh? Ya, nggak ada, saya kira mereka tidak masuk wilayah itu. Yang kita lihat kemarin justru yang diajukan soal pengangkatan pejabat. Itu yang memang kita lihat itu kan udah perencanaan jauh hari sebelum pejabat kepala daerah, Bung Rocky ya. Kemudian soal bansos itu yang ini kan. Sementara paslon 03 juga mendalilkan soal campur tangan dari aparat gitu ya, termasuk kepolisian, kemudian TNI juga disebut di situ, kemudian ASN dan sebagainya. Jadi kelihatannya memang masuk wilayah itu ya sekarang hakim Mahkamah Konstitusi, dan ini memang pertaruhan yang luar biasa karena kita pasti memahami lah betapa
tingginya ya pressure terhadap Mahkamah Konstitusi ini dari rezim yang tengah berkuasa ini. Tetapi saya kira hakim Mahkamah Konstitusi juga menyadari, loh kan Pak Jokowi juga sudah hampir lengser kan begitu. Dan pasti kekuasaannya Pak Jokowi juga mulai melemah kan. Itu saya kira pasti ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu juga kan. Itu real terjadi atau pengetahuan real dari Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden Jokowi tidak mungkin lagi punya kapasitas seperti ketika dia memerintahkan iparnya itu, Paman Usman, untuk mengendalikan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya hakim-hakim ini, 7 hakim ini merasa lega karena akhirnya mereka bisa berpikir secara yudisial sempurna itu, hanya untuk demi keadilan, hanya untuk demi prinsip-prinsip jujur dan adil. Jadi mereka terlepas atau tidak lagi dibebani oleh semacam perintah terselubung dari presiden. Dan kalau presiden memerintahkan secara terselubung, itu pasti hanya melalui menteri-menteri supaya bicara aja yang normatif tuh. Tetapi justru dengan ketiadaan atau ketidakcukupan informasi dari para menteri, hakim-hakim ini tertarik juga atau harusnya terdorong untuk memeriksa data yang lebih sempurna atau keterangan yang lebih terandal itu dari presiden sendiri. Karena itu terbuka kemungkinan juga untuk meminta presiden hadir di Mahkamah Konstitusi. Nah, sinyal itu udah cukup kuat tuh. Dan rakyat Indonesia tentu akan bergembira kalau presiden akhirnya datang ke hadapan Mahkamah Konstitusi dan mempertanggungjawabkan kebijakan dia yang sudah disinopsiskan di dalam film Dirty Vote itu kan. Jadi sekali lagi ada tuker tambah energi keadilan yang akhirnya surplusnya sekarang pada Mahkamah Konstitusi dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Dulu Presiden Jokowi dieluk-elukan, tapi setelah hasil awal pemilu itu menunjukkan bahwa itu pengeluk-elukan itu sebetulnya adalah manipulatif tuh, karena Jokowi dieluk-elukan sambil dia sebetulnya memanfaatkan kekuasaan dia untuk yang menipu secara politik dengan BLT, pengangkatan pejabat segala macam tuh. Jadi kalau kita simpulkan, ada suasana lain di Republik ini yang ditumbuhkan oleh keyakinan bahwa ada kecurangan tapi akan ada penyelesaian. Lah, kalau disebut ada kecurangan tidak ada penyelesaian, maka berlakulah dalil dari Pak Mahfud bahwa akan terjadi huru-hara, pasti terjadi huru-hara. Dari awal semua orang melihat jejak kecurangan itu bahkan diafirmasi secara agak sublim, secara agak terselubung oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi melalui pertanyaannya, gestur tubuh. Tapi kalau tiba-tiba keputusannya bahwa tidak ada kecurangan, itu artinya tunggu aja gertakan rakyat di jalan-jalan. Iya, ya. Nah, ini yang saya kira banyak ditunggu orang ya, Bung Rocky. Bagaimana sih kira-kira keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi itu kan dalilnya dari paslon 01 dan 03 itu kan sama. Jadi pemilu ulang dan kemudian diskualifikasi 02. Begitu ya, Bung Rocky. Tapi kemudian kita bisa menduga apakah ini nanti kemudian semua permohonan atau gugatan itu dikabulkan atau biasanya kan hakim juga punya mengabulkan sebagian dari gugatan itu ya Bung Rocky. Saya membayangkan misalnya begini ya, soal pemilu ulang mungkin bisa ya mereka putuskan semacam itu gitu ya. Tapi kalau kemudian diskualifikasi 02 itu artinya satu paket Prabowo Gibran, menurut saya itu ada persoalan karena bagaimanapun di situ kan ada partai-partai yang mendukung juga cukup besar di situ. Ada Gerindra tentu, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, dan bahkan ada partai-partai baru yang akan bergabung, bukan termasuk Nasdem dan juga PDIP gitu. Bahkan jangan-jangan juga PKB juga gabung di situ. Jadi saya kira di situ mungkin nanti akan terjadi kompromi-kompromi yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi itu dalam putusannya. Ya, memang itu tuntutan optimumnya itu adalah diskualifikasi. Walaupun itu secara logis memang agak jauh untuk dilanjutkan karena diskualifikasi kan harusnya protes awal untuk tidak ikut pemilu kan itu maksudnya kan. Jadi tapi udah terjadi bahkan yang meminta diskualifikasi udah dapat suara walaupun suaranya kalah tuh. Tetapi justru itu yang hendak dipatahkan oleh 02 bahwa kalian minta diskualifikasi itu kalian dapat suara juga walaupun kalah kan ngapain? Itu namanya cengeng. Tetapi sebetulnya di dalam hukum kan kita harus bikin dugaan bahwa kecurangan itu harus ditunggu setelah hasil terjadi itu. Dan ternyata ada novum baru bahwa oke, ada pengerahan aparat, ada pembuktian bahwa ada hubungan antara BLT dan kenaikan suara di 02. Jadi semua itu memang post factum. Tetapi memang diperlukan pengujian bahwa diskualifikasi akhirnya
terlihat ketika data itu menunjukkan bahwa ada kecurangan. Jadi nggak ada soal juga diskualifikasi diajukan. Hanya masalahnya implikasi dari diskualifikasi itu Betul. terhadap banyak partai, terhadap banyak caleg, kan itu soalnya begitu tuh. Tetapi kelihatannya tentu sesuatu yang optimum itu bisa ditukar tambahkan dengan sesuatu yang mungkin lebih moderat tuh ya, mungkin penghitungan pemungutan suara ulang dan fasilitas-fasilitas yang ada pada Jokowi akan dipaksa untuk diletakkan. Yang paling bagus adalah pemungutan suara ulang aja, karena udah terlihat bahwa memang Jokowi nggak mungkin lagi cawe-cawe ketika ada pemungutan suara ulang. Ya, Tinggal dibandingkan aja. Kalau hasil pemungutan suara ulang itu setara dengan hasil pemungutan suara di 14 Februari, maka Jokowi yang benar. Tapi kalau variabel Jokowi dikeluarkan dari situ dan ternyata pemungutan suaranya berubah, itu memang dibuktikan secara post factum bahwa Jokowi memang memanfaatkan seluruh fasilitas negara untuk kepentingan dia. Kan orang yang udah memilih kan pilihannya sama aja kan. Jadi nggak mungkin orang berpindah lagi pada pilihan kecuali faktor Jokowi dikeluarkan. Nah itu artinya waktu ada pemungutan suara ulang, Jokowi nggak lagi cawe-cawe, Jokowi nggak lagi kerain aparat, Jokowi nggak lagi mengundang ASN untuk berkumpul di Senayan segala macam tuh. Tapi opsi itu memang harus dibuka tuh, opsi diskualifikasi tetap harus dibuka, walaupun itu opsi tertinggi dengan konsekuensi yang paling berbahaya sebetulnya. ya, ya. Tetapi saya kira tadi itu ya, saya kira kalau pemilu ulang, tapi kemudian Jokowi tanpa Jokowi itu ya, dan itu harus jelas ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Dengan cara begitu mungkin kita kemudian bisa mengundang pengamat-pengamat internasional, dan saya kira ini tanpa diundang pun pasti akan berdatangan semua itu pengamat-pengamat internasional untuk memastikan bahwa Jokowi tidak akan melakukan cawe-cawe semacam itu lagi kan, begitu Bung Rocky. Dan lembaga-lembaga yang lain terutama aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan kemudian aparat lain yang mungkin melakukan selama ini dikerahkan oleh Pak Jokowi, saya kira juga pasti akan menahan diri ketika situasinya berubah. Gitu. Ya itu pentingnya. Jadi kalau ada pemungutan suara ulang itu artinya didisiplinkan perilaku politik Ya. Jokowi. Jadi Jokowi disuruh di depan TV, dikasih TV gede, suruh makan kacang di situ sambil nonton pemilihan ulang kan. Kira-kira begitu saya kiranya kan. Tapi itu kan soal teknis yang gampang kan. Kan kotak-kotak suara masih ada dan pemilihnya juga masih ada, dan tinggal dicetak lagi tuh apa namanya surat suaranya. Itu juga nggak mahal-mahal amat, tetapi lebih akan jadi sangat mahal kalau tidak ada teguran dalam bentuk keputusan tadi itu bahwa Jokowi, kami tegur Anda, kami akan lakukan pemungutan suara ulang dan kami pastikan bahwa Anda, kalau Anda betul-betul jujur, maka Anda akan menang lagi itu, atau Anda kata Gibran akan menang lagi kan. Ya, kan ya. itu kan hal yang betul-betul keputusan masuk akal tuh. Lain kalau Mahkamah Konstitusi bilang bahwa dari awal kami tolak dalil-dalil Ya, dari penggugat karena kami hanya ingin menghitung suara yang Anda klaim sebagai kecurangan. Nah kalau cuma itu ya udah nggak akan ada pemilihan ulang tuh. Tetapi Mahkamah juga tahu bahwa ada ketidakjujuran yang dideteksi dari kesaksian-kesaksian. Jadi begitu Mahkamah pindah paradigma dari soal kuantitatif ke kualitatif, ada konsekuensinya. Itu pemilihan kembali atau pemungutan suara ulang kan. Kan nggak mungkin Mahkamah bilang kami tidak peduli dengan penghitungan ulang dan kami peduli pada TSM. Oleh karena itu kami tidak akan lakukan pemungutan ulang. Loh, justru itu yang dipersoalkan. Kalau Mahkamah menemukan ada kecurangan terstruktur sistematis dan masif melalui regulasi dan melalui penggunaan aparat dan kebijakan, itu artinya ada kecurangan dari awal. Karena itu desain pemilu harus dikembalikan, bahwa presiden tidak boleh memakai ASN, presiden tidak boleh memakai BLT, presiden tidak boleh memakai aparat. Nah dari titik itu diatur kembali jadwal pemungutan suara ulang. Jadi tanpa Jokowi itu yang akan diujikan. Jujur nggak pemilu kalau tidak ada Jokowi? Pasti jujur dalam pengertian para pendalil kan. Tapi itu yang harus kita dorong supaya orang tahu apapun keputusan Mahkamah Konstitusi mesti ada hukuman pada Jokowi. Nah hukuman yang paling enak adalah mengulang pemilu, kan itu gampangnya. Ya, ya. Tetapi gini ya, kalau mengikuti logika Anda, saya menggunakan istilah yang sering ada juga, guesstimation gitu ya, dugaan, menduga dan juga mengestimasi. Kalau seperti itu keputusannya buat Pak Prabowo dan partai-partai koalisi, ngapain gue masih gandeng Gibran lagi? Sekalian aja kalau pemilu ulang, gue tanpa Gibran, karena jelas Gibran dan Jokowi itu akan jadi liabilitas gitu.
Dan justru itu akhirnya ada kesadaran lagi bahwa sebetulnya publik hanya mempersoalkan Gibran dan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Ya, ya, ya. Erlangga, bukan segala macam. Kan itu yang mau ditekankan sebetulnya, supaya ada kesadaran bahwa dari awal faktor Gibran dan Jokowi lah yang membuat bangsa ini kelimpungan untuk mencari jalan keluar kan. Nah, Ya. karena kita tahu bahwa itu faktornya, ya udah, ya faktor itu sebetulnya yang harus disingkirkan kan. Jadi saya kira Gerindra juga mengerti itu. Kan sangat mungkin juga Gerindra berpikir tanpa ada Gibran, Prabowo bisa menang 70%. Kan bisa begitu kan. Ya, Karena itu. kemarahan orang pada Gibran justru membuat Prabowo tidak bisa tampil secara maksimal. Jadi sebetulnya ini semacam apa namanya game theory di antara dua maling itu, kalau saling ngaku dapat hukuman lebih berat, tapi kalau yang satu mencelakakan yang lain hukuman jadi lebih ringan. Ya, Kan itu namanya prisoner dilemma kan ya, di ya. dalam Play teori bargaining matematik lah itu. itu ya. Kalau istilah di Amerika play bargaining ya, tawar menawarnya begitu ya. Iya, ya, itu namanya. Nah, Ya, matematika ini yang kita mau uji sebetulnya. Nah, ujian itu sudah ingin disaksikan oleh publik. Kan aneh kalau udah berbulan-bulan, berminggu-minggu, debat yang sangat bermutu di Mahkamah Konstitusi, kita dengar argumen yang sangat kuat dari kedua belah pihak, dan kita tahu gestur dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, lalu pikiran-pikiran mereka di banyak talk show, itu menunjukkan bahwa mahkamah itu memang sudah pulih moral dan akalnya tuh. Nah, ya, ya, ya. pulih moral akal itu harus dibuktikan dengan satu keputusan, yaitu keputusan yang mengembalikan hak kedaulatan rakyat. Ya. Itu aja prinsipnya Nah, benar. sederhana. Saya kira tadi itu kalau pemilu ulang tanpa Gibran itu win-win ya saya kira ya, dan buat Pak Prabowo sendiri saya kira itu akan jauh lebih menguntungkan karena publik bisa jadi malah kemudian menaruh respect. Oh oke, Pak Prabowo memang cukup gentleman gitu dan Pak PD menghadapi itu, jadi simpati publik bisa kepada Pak Prabowo, dan kemudian kalau toh kemudian akhirnya terpilih Pak Prabowo, dia juga tidak ada beban, nggak perlu ada yang ngatur-ngatur lagi, yang cawe-cawe kabinetnya nggak ada gitu. Saya kira itu dan estimasi saya itu Prabowo akan melampaui 58%. Karena memang dibuktikan orang itu jengkel untuk memilih Gibran, kendati udah dipakai BLT segala macam, Prabowo cuma dapat 58%. Mungkin Prabowo mau berpikir musuhnya saya udah 65% gitu kan. Nah, bagaimana kita lihat itu? Ya Ya. lihat aja suara Kaesang di PSI yang cuman yang nggak masuk, kan mestinya Ya, inline kalau oke. kalau Gibran dimenangkan karena nempel pada Prabowo, mestinya Kaesang juga. Tetapi Yes. publik menghukum Jokowi melalui Kaesang kan. Oh, oke. Kan hukuman pada Gibran nggak terlihat karena Ya. bercampur dengan suara Jokowi. Tapi hukuman pada PSI dan hukuman pada Kaesang itu hukuman langsung pada Jokowi yang cuma dapat berapa 2,8%. Iya, ya. Jadi ini kalau kira-kira saya terbayang ini, biasanya kan kita mikirin judulnya gitu. Judulnya kira-kira begini ya. Prediksi Rocky Gerung putusan MK itu pemilu ulang tanpa Gibran. Kira-kira gitu ya Bung Rocky ya. Atau lebih kontroversial, pemilu ulang Prabowo 60%. Dalam kurung tanpa Gibran. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Ya. Tetap 0%. Ya, kita bagian masap 0%. Yes.